Hai teman-teman, topik yang akan kita bahas dalam video ini adalah retur ke pemasok. Retur ke pemasok adalah proses pengembalian barang dari perusahaan kepada vendor. Retur ke pemasok bisa terjadi dalam berbagai kondisi, misalnya barang rusak saat diterima, produk tidak sesuai dengan spesifikasi, atau pengiriman yang berlebih dari pesanan. Jika tidak ditangani dengan sistem yang baik, retur bisa mengganggu stok inventaris, menyebabkan kekeliruan tagihan, atau bahkan menimbulkan konflik dengan vendor. Untungnya, dengan sistem Odoo, seluruh proses retur ini dapat dilakukan secara otomatis, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan sistem pembelian serta akuntansi. Jadi apa sih itu pengertiannya? Retur ke pemasok adalah proses mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada vendor karena tidak sesuai dengan pesanan, mengalami kerusakan, atau karena barang tersebut tidak lagi diperlukan. Proses ini bukan sekedar logistik, tetapi merupakan bagian penting dari pengelolaan aset dan keuangan perusahaan. Tanpa pencatatan yang resmi dan sistematis, retur bisa menimbulkan ketidaksesuaian data stok, pembayaran yang tidak akurat, atau bahkan kerugian biaya. Dengan Odoo, setiap langkah retur bisa dicatat dengan sistem, mulai dari pencatatan stok, pengurangan hutang ke vendor, hingga penyesuaian pada laporan keuangan perusahaan. Lalu, bagaimana alur kerja retur ke pemasok di Odoo? Pertama, retur biasanya dimulai dari dokumen penerimaan barang atau yang disebut receipt. Setelah membuka dokumen penerimaan yang relevan, Anda cukup klik tombol retur. Selanjutnya, pilih produk yang ingin dikembalikan, jumlah unitnya, dan pastikan alasan retur tercatat dengan jelas. Begitu dikonfirmasi, Odoo secara otomatis akan membuat dokumen pengiriman pengembalian atau delivery ke vendor. Sistem juga akan langsung memperbarui stok barang dan mencatat transaksi tersebut dalam sistem pembelian dan akuntansi perusahaan. Semua berjalan otomatis dan real time tanpa perlu input manual tambahan. Apa dampak retur terhadap faktur pembelian dan laporan keuangan sih? Nah, jika faktur pembelian untuk barang tersebut sudah dibuat, maka Odoo akan menampilkan opsi untuk membuat credit note. Credit note atau nota kredit adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa hutang perusahaan ke vendor berkurang sejumlah nilai barang yang dikembalikan. Credit note ini bisa digunakan sebagai pengurang pembayaran di invoice yang sama atau dijadikan dasar refund jika pembayaran sudah dilakukan sebelumnya. Dengan fitur otomatis ini, Odoo akan memastikan bahwa semua nilai keuangan tercatat konsisten dan laporan tetap akurat. Tidak ada lagi kesalahan perhitungan hutang atau ketidaksesuaian antara stok dan nilai tagihan. Mari kita lihat contoh kasus yang umum terjadi di perusahaan. Nah, di sini ada contohnya. PT Solusi Niaga memesan 100 unit kipas angin industri dari salah satu vendor terpercaya. Setelah barang diterima dan diperiksa oleh tim gudang, ditemukan bahwa 20 unit kipas mengalami kerusakan fisik. Jadi apa sih yang kita lakukan atau perusahaan yang lakukan? Admin gudang langsung membuka dokumen penerimaan barang di sistem Odoo, lalu klik tombol retur, memilih 20 unit kipas yang rusak dan menginformasi proses pengembalian. Secara otomatis, Odoo akan membuat dokumen pengiriman retur untuk vendor, memperbarui jumlah stok di gudang, dan menerbitkan credit note yang mengurangi hutang perusahaan sebesar nilai barang yang dikembalikan. Proses ini tercatat rapi dan dapat ditelusuri sewaktu-waktu jika diperlukan oleh tim akuntansi atau saat audit. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa retur ke pemasok adalah bagian penting dalam menjaga integritas operasional dan keuangan perusahaan. Berikut beberapa cara best practice dalam menangani retur. Yang pertama, pastikan retur selalu berdasarkan dokumen penerimaan barang yang sah. Yang kedua, simpan dokumentasi alasan retur dan komunikasi dengan vendor. Yang ketiga, gunakan sistem Odoo untuk mencatat setiap proses agar tidak ada proses yang hilang. Yang keempat, atau yang terakhir, pastikan credit note tercatat dan disesuaikan di laporan hutang dan pembayaran. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga membantu menjaga kepercayaan vendor, memperkuat sistem audit, dan memastikan bahwa data stok dan keuangan selalu akurat. Terima kasih telah menyaksikan video pelatihan tadi.
Semoga materi yang dibahas dapat membantu Anda memahami bagaimana cara mengelola proses retur kartu masuk dengan sistematis dan profesional menggunakan Odoo. Ingat, pengelolaan retur yang baik bukan hanya soal efisiensi, tapi juga tentang menjaga reputasi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sampai jumpa di video pelatihan Odoo berikutnya. Bye-bye.